Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sri Lestari SEMM, NIDN 0712027904, dosen tetap program studi S1 Manajemen pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardika, Surabaya. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT untuk sertifikasi dosen tahun 2025, khususnya pada aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan secara singkat salah satu mata kuliah yang akan saya ampu, yaitu Applied Gila Marketing. Mata kuliah Applied Gila Marketing dengan kode mata kuliah 50130032 menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis project real atau project based learning, dirancang untuk mengembangkan pemahaman dan keterampilan mahasiswa dalam menetapkan strategi pemasaran yang inovatif dan disruptif. Fokus perkuliahan ini adalah pada strategi pemasaran secara kreatif untuk menarik konsumen, meningkatkan engagement, dan menciptakan strategi pemasaran yang efektif dalam ekosistem bisnis yang modern. Luaran dari mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep Applied Gila Marketing untuk kegiatan pemasaran sebuah perusahaan. Yang kedua adalah mahasiswa mampu mengimplementasikan teknik negosiasi dengan menjunjung etika, komunikasi, dan tanggung jawab profesional. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu bekerja secara kolaboratif dalam tim project Applied Gila Marketing dalam manajemen bisnis terapan. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS, disampaikan pada semester 5, disampaikan di ruangan 304 dengan mata kuliah prasyarat yaitu Manajemen Gila Marketing. Materi disampaikan dalam 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 penyampaian materi dan dengan beberapa topik diantaranya, yaitu yang pertama, pendahuluan atau konsep dasar Applied Gila Marketing. Yang kedua adalah konsep tanggung jawab sosial manajemen. Yang ketiga, pengaruh psikologis terhadap keputusan pembelian. Yang keempat, teknik negosiasi dalam proses komunikasi antara penjual dan pembeli. Yang kelima adalah pengetahuan tentang pelanggan, produk, dan teknologi. Keenam, proses penjualan dan metode prospecting. Ketujuh, metode presentasi penjualan. Yang kedelapan, strategi presentasi bisnis terapan. Yang kesembilan adalah manfaat dan esensi presensi bisnis terapan. Yang kesepuluh, kesulitan dalam proses membangun bisnis terapan. Yang kesebelas adalah elemen utama dalam mengatur daerah penjualan. 12. Fungsi manajemen bisnis terapan. Yang ke-13 adalah hubungan antara rencana pemasaran, tenaga penjual, dan anggaran tenaga penjual. Kemudian yang 14 adalah bauran motivasi bisnis terapan di Indonesia. Bobot penilaian dalam mata kuliah ini adalah yang pertama, 1. Partisipasi aktif di kelas sebesar 10%. Yang kedua adalah proyek kelompok sebesar 20%. Yang ketiga, tugas individu sebesar 10%. Yang keempat adalah kuis sebesar 10%. Yang kelima adalah ujian tengah semester atau UTS sebesar 20%. Yang terakhir, ujian akhir semester atau UAS sebesar 30%. Metode pembelajaran dalam mata kuliah Applied Gila Marketing kami laksanakan secara high blended learning, yaitu kombinasi antara pertemuan tatap muka dan diskusi daring. Kami menggunakan platform e-learning STIE Mahardika dan juga memanfaatkan media digital lain seperti WhatsApp Group untuk koordinasi, diskusi, dan berbagi materi secara fleksibel. Selanjutnya, Anda akan menyaksikan cuplikan pembelajaran saya bersama mahasiswa program studi S1 Manajemen pada pertemuan pertama yang membahas materi tentang konsep dasar Applied Gila Marketing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Sehat semua hari ini? Sehat. Sehat. Oke, terima kasih. Sebelum kita mulai perkuliahan, perkenalkan nama saya Sri Lestari, NIDN
0712 027904. Untuk semester 5 ini saya akan mengampu mata kuliah Applied Gila Marketing. Sebelum perkuliahan kita mulai, saya akan menyampaikan bahwa untuk mata kuliah Applied Gila Marketing ini kita menggunakan buku referensi, yaitu bukunya dari Philip Kotler ya dan Keller untuk edisi ke-15. Jadi sebelum teman-teman bisa mengunduh di portal e-learning STIE Mahardika. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan, teman-teman silahkan untuk absen dulu di aplikasi e-learningnya. Sudah semua? Sudah semua, oke. Silahkan. Jadi saya akan mengampu mata kuliah Applied Gila Marketing gitu. Apa sih Applied Gila Marketing itu gitu? Applied Gila Marketing dari kita underline ya, kata-kata gila itu apa gitu ya. Kan tidak umum ya untuk ada mata kuliah dengan underline kata gila gitu. Itu kan luar biasa gitu. Apa sih kenapa kata gila ini dimasukkan dalam marketing gitu? Apa yang membuat kita tergila-gila sama marketing gitu. Ya, jadi Applied Gila Marketing itu ini kita di semester ini kita belajar bagaimana kita mencintai ya, atau kita menggunakan atau kita punya pemikiran yang out of the box gitu ya, pemikiran di luar dari kebiasaan gitu ya, yang kita gunakan untuk menjual suatu produk untuk kita sebagai marketing gitu. Kita jual produk itu dengan kegiatan atau dengan cara yang luar biasa, di luar kebiasaan yang ada gitu. Makanya mata kuliah ini dihadirkan biar teman-teman itu mempunyai pemikiran yang tidak sama dengan kebanyakan marketer atau perusahaan-perusahaan yang mungkin sudah menggunakan teknik marketing yang sudah ada gitu. Jadi teman-teman, saya harapkan teman-teman nanti belajar secara intensif ya. Jadi apa sih yang harus kita lakukan gitu? Apa sih yang harus marketer ini lakukan gitu untuk bisa kita misalnya kita sebagai entrepreneur ya, kita contohkan, kita umpamakan kalau misalnya kita sebagai entrepreneur, kita bisa menjual produk kita dengan omset yang luar biasa gitu. Dari mata kuliah Applied Gila Marketing ini diharapkan teman-teman itu nanti bisa mempunyai ide yang luar biasa gitu ya, ide yang out of the box gitu, ide teman-teman bisa menggabungkan antara teknologi yang modern pada saat ini gitu. Jadi teman-teman ini kan mungkin ini ya sudah biasa menggunakan media sosial secara masif ya teman-teman ya, pasti ya. Nah jadi setiap hari pasti tidak pernah lepas dari media sosial gitu ya. Jadi kita gunakan teknologi yang sudah luar biasa berkembang ini, kita gunakan untuk memasarkan produk kita gitu ya, untuk memasarkan jasa kita gitu ya, kepada pelanggan. Bagaimana sih pelanggan begitu melihat produk kita langsung tidak akan lepas gitu, jadi tidak akan beralih ke produk lain gitu. Bagaimana caranya pelanggan itu tetap setia kepada produk kita. Jadi di sini bukan hanya kegiatan hanya sekedar menjual saja, tapi bagaimana kita memaintain gitu, memaintain pelanggan untuk bisa tetap setia, untuk tetap loyal dengan produk kita atau dengan perusahaan kita atau dengan jasa kita. Nah, apa sih inti dari pemasaran itu. Jadi inti dari pemasaran itu harus ada apa dulu? Kira-kira inti pemasaran itu harus ada apa dulu sih yang harus dipasarkan? Nomor 1 apa kira-kira? Produk. Oke. Nomor 2? Konsumen. Harus ada produknya, harus ada yang beli gitu. Terus kemudian selanjutnya? Iya, silakan Mbak. Iya, ada harga gitu ya. Jadi harga yang ditentukan ya. Terus silakan. Mungkin ada yang menjawab lagi. Media sosial, oke. Jadi ada 4 bauran pemasaran gitu ya, yang harus ada di konsep inti pemasaran gitu.
apa sih gitu ya? Yaitu adanya produk yang dijual gitu. Adanya produk yang dijual. Nah, ini sebagai inti utamanya ya. Kalau kita mau menjadi entrepreneur gitu ya, menjadi pengusaha gitu. Memang harus produk kita itu harus ini ya, harus berbeda gitu. Harus ada kualitas ya, dan ada kualitas, ada harga, mungkin harga-harga yang bagus gitu, yang kompetitif, ada gitu konsumen ya, yang akan membeli produk kita gitu. Jadi kita tentukan dulu siapa sih target pasar kita gitu. Karena setiap produk itu target pasarnya akan berbeda. Produk ya tidak akan bisa laku dengan sendirinya tanpa adanya promosi. Bisa sih laku dengan sendirinya, tapi orang tidak akan tahu gitu. Customer kita, pelanggan kita tidak akan tahu kalau kita mempunyai produk yang bagus tanpa adanya dibantu dengan promosi yang luar biasa. Kenapa? Banyak perusahaan-perusahaan itu banyak menggandeng influencer gitu ya, teman-teman. Mungkin yang teman-teman punya idola nih, influencer yang yang menjual produk kesukaan teman-teman gitu ya. Itu memang ini ya, perlu sangat mendukung sekali adanya mungkin influencer gitu ya, adanya iklan yang masif gitu untuk bisa produk kita laku di pasaran gitu. Target pasar itu juga sangat penting gitu, menentukan di mana produk itu dijual gitu ya, place-nya gitu. Jadi karena walaupun produk yang sama, daerahnya berbeda atau tempatnya berbeda, segmen pasarnya berbeda, itu akan mempengaruhi gitu. Produk kita bisa terjual dengan laku atau laris gitu. Setelah melakukan promosi gitu ya, itu dalam suatu kesatuan ada produk, ada price gitu ya, ada segmen pasar, kemudian dilakukan promosi yang bagus, yang baik gitu. Kemudian ada pengembangan dari 4P itu tadi perlu dikembangkan lagi, yaitu adanya people atau orang-orang yang membantu proses produksi gitu. Jadi gini teman-teman, apabila produk kita sudah laku, sudah laris gitu, kan kita perlu meningkatkan produksi. Nah, dalam proses meningkatkan produksi tersebut, kita perlu karyawan atau perlu orang-orang yang membantu gitu ya, untuk produk tersebut bisa diproduksi dengan cepat gitu, karena permintaannya banyak. Jadi jangan sampai pelanggan itu tadi kecewa gitu ya teman-teman. Adanya prosesnya. Ini kan barang yang diproduksi tadi perlu ada proses kan ya. Jadi enggak langsung selesai gitu ya diproduksi gitu. Jadi ya saya akan memberi contoh. Kira-kira produk mungkin yang mudah ya, atau yang sering kita temui, atau yang pasti kita butuhkan gitu ya. Saya contohkan air mineral gitu ya, air kemasan air mineral. Kira-kira teman-teman, ya ini kalau sudah menyebutkan air mineral, teman-teman apa yang disukai mereknya? Aqua. Cleo. Cleo mineral, iya silakan. Terus yang lainnya? Mungkin Aqua Viva gitu ya, yang baru ya. Gitu. Oke ya. Kenapa dari teman-teman ini ya yang berteman ini mempunyai mempunyai idola masing-masing gitu ya, mempunyai kesukaan sendiri-sendiri gitu. Nah, itulah kenapa kita perlu belajar affiliate gila marketing ini, yaitu kita perlu ini ya, untuk menjual produk kepada customer dengan keinginan atau dengan selera yang berbeda-beda itu tadi. Bagaimana produk kita bisa laku di pasaran. Nah, itu penting, kita perlu strategi itu. Bukan hanya sekedar menjual produk saja gitu. Tapi kita ada melakukan strategi gitu. Dari beberapa yang teman-teman tadi contohkan, air mineral misalnya ya, dengan merek yang berbagai macam tadi, mereka punya strategi sendiri-sendiri untuk bisa laku di pasaran. Nah, mereka juga akan menjual produk di mana sih gitu. Bagaimana sih karakter customer di suatu daerah tertentu atau suatu daerah tersebut gitu ya, di pangsa pasar kita. Nah, itu perlu kita pelajari. Di sini nah makanya kita mempelajari bagaimana psikologis orang itu ya. Itu kan berbeda-beda gitu. Dengan Masnya suka air mineral merek A, merek B, merek C. Nah, dengan yang berbeda-beda itu, bagaimana kita bisa mampu berkompetitif di pasaran gitu ya. Berarti ada resource gitu. Itu tadi kita contohkan bagaimana produk itu mempunyai kualitas yang bagus,
mempunyai nomor satu mungkin harga. Jadi teman-teman sekarang mungkin di harga ya. Jadi kalau di air mineral mungkin sudah tidak bicara mungkin memikirkan mungkin satu brand, tapi di harganya mungkin ya selisih Rp500, Rp1.000 gitu. Itu akan membuat teman-teman itu pasti akan memutuskan untuk membeli produk tersebut dengan pertimbangan, betul tidak? Betul. Iya, betul ya. Jadi ada pertimbangan dari selisih harga itu tadi, dari perang harga itu tadi, harga yang kompetitif sangat penting gitu juga untuk bagaimana produk kita bisa laku di pasaran. Jadi di sini bukan hanya kita menjual produk yang biasa gitu, yang banyak dibutuhkan seperti air mineral saya contohkan tadi itu bukan hanya itu saja itu, bahkan ada produk-produk itu yang mungkin tidak pernah terpikirkan sebelumnya gitu. Kalau produk seperti daur ulang misalnya, kami contohkan seperti produk-produk daur ulang, mungkin kita sering juga ya menemuin ya produk-produk alat-alat rumah tangga gitu ya, mungkin yang banyak diproduksi dari daur ulang. Nah, tapi ini ada contohnya. Adidas ini membuat produk, dia kolaborasi dengan Parley, jadi dia membuat produk sepatu dari Alpha Bonds gitu ya, sepatu yang diproduksi dari produk-produk daur ulang. Yang kita pikir selama ini produk daur ulang itu hanya bisa digunakan untuk alat-alat rumah tangga, ternyata bisa juga gitu digunakan untuk membuat sepatu yang bagus, stylish, modern gitu ya. Mungkin juga banyak diminati gitu ya generasi muda. Selanjutnya adalah bagaimana desain visual. Jadi kita punya produk itu dengan desain yang mencolok. Ya, ini kita contohkan bagaimana suatu kemasan atau tampilan dari suatu produk itu mempunyai daya tarik gitu ya, mempunyai bisa menarik perhatian. Yaitu bagaimana kemasan makanan tradisional yang secara tradisional biasanya mungkin presentnya atau cara menyajikan secara tradisionalnya ini dikemas dengan luar biasa dengan dengan augmented gitu ya yang menampilkan cerita di balik resep gitu. Jadi teman pernah nggak ada yang mungkin terkampanye dengan iklan yang ada di TikTok atau di media sosial. Sering teman-teman lihat sehingga sangat tertarik ingin membelinya atau ingin mencobanya gitu. Kira-kira apa teman-teman? Oh, tumbler. Iya, oke. Tumbler gitu ya. Jadi yang biasa di XX1 atau di kedai-kedai kopi gitu ya, yang mereka punya ini ciri khas gitu ya. Iya. Ya betul, selain bentuk yang berbeda gitu, mungkin ada logo juga ya, cuman hanya logo ya, kita sudah punya tumbler gitu misalnya di rumah, tapi karena ini ada logo suatu brand minuman tertentu, sehingga kita ingin memiliki dengan tumbler tersebut gitu, padahal kita sudah punya gitu ya, tapi ya itu tadi, kalau kita menggunakan tumbler tersebut, nah ini ada pride gitu ya. Seperti ada teman-teman itu ada nilai tambah gitu ya karena ada mungkin hanya sekedar logo gitu atau hanya ada bentuk gitu yang unik gitu ya atau yang menarik. Nah itu dari situlah teman-teman. Jadi kenapa ya kita perlu belajar digital marketing itu ya seperti itu gitu. Bagaimana kita punya usaha, kita punya brand yang begitu sangat diminati itu ya, sangat melekat di benak konsumen gitu ya. Sehingga konsumen itu sangat aware gitu ya. Konsumen sangat loyal, itu penting gitu ya. Karena kondisi pasar yang begitu banyak kompetitor gitu ya. Kita perlu membranding produk kita dengan sebaik-baiknya gitu ya. Makanya banyak juga digandeng influencer gitu. Mungkin produknya tidak ini kan skincare ya, bicara tentang skincare. Mungkin produknya tidak biasa saja gitu ya. Mungkin bagi pelanggannya bisa digunakan biasa saja, tapi karena influencernya yang membawakan atau yang mengkampanyekan atau yang mengiklankan produk tersebut adalah idola, sehingga kita tertarik untuk membeli produk itu. Nah, itu penting gitu. Bagaimana perusahaan bisa menggandeng suatu influencer
atau suatu brand ambassador gitu yang bisa mengkampanyekan produk dengan baik gitu, yang mempunyai citra yang baik sehingga bisa menarik customernya untuk membeli produk kita secara kontinu. Itu penting gitu. Makanya perusahaan harus memikirkan diferensiasi produk gitu ya, harus mempunyai inovasi atau inovatif gitu, produk-produk yang inovatif yang berbeda dari yang lainnya gitu. Jadi di sini diferensiasi yaitu proses menciptakan keunikan ya, bagaimana produk yang dijual unik ya, seperti tadi dicontohkan Adidas gitu ya. Tidak semua merek-merek brand-brand terkenal atau brand-brand sepatu menggunakan itu tadi bahan baku ya daur ulang gitu. Makanya Adidas berusaha meluncurkan produknya yang out of the box yang unik gitu. Jadi orang bukan hanya membeli sepatu hanya karena desainnya saja atau karena harganya saja atau karena brandnya saja, tapi tapi juga ingin membantu mengikuti, jadi ikut berperan serta untuk menciptakan lingkungan yang baik gitu ya, karena memberi produk daur ulang. Seperti produk-produk ini ya yang diambil, yang diproduksi dari produk daur ulang, misalnya seperti produk EcoPrint. Indonesia juga mungkin sekarang lagi masif ya, itu jadi kita punya produk yang luar biasa yaitu EcoPrint gitu, yang kita menggunakan bahan-bahan real dari Indonesia, dari alam gitu ya, dan itu akan menciptakan suatu kesan yang berbeda dari yang membeli gitu. Orang yang suka menyukai batik gitu ya, menyukai produk-produk tradisional itu pasti akan tertarik untuk membeli produk tersebut gitu. Untuk selanjutnya adalah membangun hubungan. Sebuah perusahaan itu bisa membangun hubungan yang baik gitu, yang solid dengan pelanggannya. Nah, itu seperti saya contohkan perusahaan otomotif misalnya. Perusahaan otomotif pada saat teman-teman membeli produk itu tidak akan berhenti di situ gitu ya. Sudah selesai beli produk dan tidak ada misalnya tidak ada hubungan lagi atau tidak akan memerlukan penjualnya lagi, tidak seperti itu gitu. Jadi di sini bagaimana sebuah perusahaan itu membangun hubungan yang loyal antara penjual dan pembeli. Jadi misalnya kita beli produk otomotif, nanti kita akan diingatkan, akan terus dihubungi oleh perusahaan otomotif tersebut gitu. Misalnya dengan mengingatkan untuk servis berkala gitu ya, dengan mengingatkan untuk mungkin ucapan ulang tahun gitu ya, mungkin yang secara personal bagi kita gitu ya, ucapan ulang tahun walaupun mungkin hanya sekedar ucapan, tapi kita yang menerima itu secara personal itu akan membuat emosi kita berbeda pada perusahaan tersebut. Betul tidak ya teman-teman ya? Ya, jadi seperti kita diperhatikan gitu ya oleh suatu perusahaan gitu. Padahal mungkin itu sangat personal bagi kita. Itu penting gitu di situ. Jadi ibaratnya poin sedetail itu harus dipikirkan oleh perusahaan gitu. Harus memikirkan bagaimana sih caranya pelanggan tadi itu loyal gitu sama produk kita gitu. Itu harus kita maintain secara berkala, secara kontinu agar pada saat pelanggan tersebut membutuhkan kembali produk itu, mereka akan mencari kita lagi atau membeli produk kita lagi gitu. Bukan hanya sekedar melihat kualitas ataupun harga produk kita ataupun iklan kita gitu. Tapi ada hubungan-hubungan secara emosional yang mungkin secara pelanggan tadi diperhatikan secara intensif atau personal tadi akan membuat mereka sangat loyal gitu. Bagaimana teman-teman sebagai entrepreneur itu bisa mempunyai pemikiran bisnis yang inovatif gitu, yang inovasi seiring perkembangan zaman dan teknologi di antara persaingan yang begitu luar biasa. Sampai di sini kira-kira teman-teman ada yang ditanyakan? Silakan. Oke, silakan. Mohon izin. Dengan Mas siapa? Mas Rangga. Oke, Mas Rangga. Oke, silakan. Yang saya tanyakan ialah bagaimana cara kita meyakinkan konsumen ketika produk atau brand kita dijatuhkan oleh kompetitor lain?
Baik. Nah, ya ini jadi karena memang di luaran itu luar biasa ya persaingannya. Produk yang kita jual mungkin ya karena kompetitor yang luar biasa memang sering ya di lapangan itu sering mungkin dijatuhkan misalnya ya atau dijelekan oleh kompetitor. Ya, itu bagaimana ya kita sebagai perusahaan itu mampu bisa mengatasi problem atau masalah tersebut. Bagaimana sebuah perusahaan itu bisa menangani apa ya kompetitor yang melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini, mensabotase istilahnya kan gitu ya. Iya. Jadi menjelek-jelekan dengan review, dengan mungkin iklan yang saingan gitu ya, atau Iya. dengan macam-macam caranya itu ya. Iya. Jadi macam-macam gitu. Tapi bagaimana perusahaan itu mampu bisa membuktikan produk yang dijual itu benar-benar berkualitas gitu ya. Makanya kita perlu jadi melakukan banyak ini, kita melakukan pembuktian kepada pelanggan atau kepada masyarakat bahwa produk yang kita jual benar-benar bagus. Misalnya contoh skincare sudah layak, sudah telah diuji atau sudah masuk uji lab gitu. Kita punya uji lab sehingga produk yang kita jual tidak overclaim gitu. Tidak hanya sekedar iklan saja yang kita overclaim kan yang kita bagus-baguskan gitu. Tapi benar-benar produk sudah diuji gitu ya. Sudah layak dipasarkan gitu. Oleh sebab itu teman-teman, makanya kita perlu belajar Pelit Gila Marketing, bagaimana kita sebagai seorang marketer, bagaimana kita sebagai seorang entrepreneur bisa mempunyai inovasi, mempunyai pemikiran yang out of the box di antara di sela-sela persaingan yang begitu luar biasa. Jadi kita harus memiliki punya pemikiran yang ini ya, yang harus mempunyai pemikiran yang mengikuti tren-tren baru yang berkelanjutan. Jadi mempunyai pemikiran inovasi yang berkelanjutan. Jadi ya sudah saya jelaskan bagaimana cara mengatasinya. Untuk saya rasa pertemuan hari ini saya akhiri di sini. Untuk pertemuan minggu depan saya ada tugas. Jadi teman-teman bisa tugasnya adalah teman-teman bisa mencari contoh. Jadi contoh dari inovasi produk yang destruktif, kemudian produk-produk dengan desain yang unik gitu atau yang mencolok gitu ya. Jadi minggu depan bisa kita bahas bersama kira-kira nah kalau ini kan menarik ya kalau kita contohkan satu produk tertentu karena memang produknya kan banyak di pasaran ya. Nah, kalau teman-teman mungkin bisa mencontohkan produk itu ternyata unik kita bahas ya di pertemuan minggu depan. Teman-teman bahas silahkan membaca materi untuk minggu depan. Jadi teman-teman siap, saya juga siap. Oke, saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian perkenalan diri saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.